Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NIM P1B1210117 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dari pemerintahan pusat, kota, provinsi, dan kabupaten. Berikut contoh, fungsi, dan ciri-cirinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alfah Baryansyah, SIP MIP. Selamat menyaksikan. Pajak daerah kabupaten. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH, dalam bukunya Maradiasmo, pajak kabupaten adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak menurut P.J.A. Andriani dalam bukunya Wulayo 2009, ayat kedua. Pajak kabupaten adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum. Berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak kabupaten. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Berikut jenis, contoh, dan fungsi pajak daerah. 1. Pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan oleh sebuah penginapan, badan, atau usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas. Selanjutnya atau kedua adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Selanjutnya pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau penguatan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjek adalah mereka yang menikmatinya. Sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0-35%, tergantung jenis hiburan yang dinikmati. Keempat atau selanjutnya adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau benda yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial. Agar menarik perhatian umum, biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti Namun
Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain-lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari sewa reklame yang bersangkutan. 5. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda tergantung dari penggunaannya. Tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN. Kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN digunakan untuk dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama, sebesar 2,4%. 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pemuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak dikenakan sebesar 20%. 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Selanjutnya, yang keenam, ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu, kapur, batu apung, granit, dan lainnya. Sebagaimana, namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Selanjutnya yang ke-10 adalah pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang memiliki dan dikuasai untuk dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar. Selanjutnya yang ke-11 adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan lahan, tanah, dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai, berguna untuk tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Inilah
video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.